Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kami sudah kehadiran narasumber kita yaitu Ibu Nurhaniah SHMKes yang berasal dari RSUD Dr. Haji Rabain. Ibu Nurhaniah ini merupakan kabak bina program dan publikasi di rumah sakit tersebut dan merupakan salah satu ASN inovatif kita. Inovasinya adalah Opsasi Rabain. Apa sih Opsasi Rabain? Anda penasaran? Langsung saja kita tanya Ibu Nurhaniah. Selamat datang Ibu di acara One Day One Innovation. Datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tentunya tetap beraktivitas sebagai ASN ya. Siap ya. Baik. Mengenai inovasinya Opsasi Rabain, apa sih kepanjangannya dan apa yang menarik dari inovasi ini? Silakan Ibu. Siap Mbak Isni. Opsasi Rabain adalah obrolan singkat berbagi informasi menuju peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi publik di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Muhammad Rabain. Adapun yang melatar belakangi dari pengambilan judul ini sendiri adalah saya selaku Kabak Bina Program dan Publikasi itu dituntut untuk mempublikasikan layanan-layanan yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Muhammad Rabain. Baik. Dan di sini kita memang di bawah Bina Program itu ada instalasi humas, hukum dan humas, Mbak. Dan di sini kita berkeinginan bahwa bagaimana sih untuk mempublikasikan layanan rumah sakit itu sendiri, di mana untuk menarik minat masyarakat agar mereka bisa memanfaatkan sekarang ini sudah zaman milenial ya. Betul. Dengan digitalisasinya itu, dan kita mengincar masyarakat usia muda. Di situ jadi pemanfaatan dari media sosial itu kita lebih maksimalkan. Jadi masyarakat bisa bukan hanya membaca, kan kalau selama ini ada akun media sosial punya rumah sakit itu memiliki Facebook dan IG. Yeah. Namun sekarang kita keinginan bahwa bagaimana untuk merangkul masyarakat itu untuk bisa tertarik dengan layanan rumah sakit. Jadi kita berinisiatif untuk membuat podcast dalam hal ini agar bisa memanfaatkan narasumber-narasumber yang ada di rumah sakit kita, yaitu dokter spesialis maupun dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi dengan keinginan ini kita bermimpi lah ya, suatu saat kita bisa menyampaikan informasi-informasi ini dalam bentuk menarik, kemudian bisa intens, semakin sering melakukan penyampaian informasi. Kemudian kita juga lebih aktif lagi dalam mempublikasikan. Baik, kan Ibu tadi menjelaskan bahwa selama ini sudah ada Facebook dan media sosial lainnya gitu ya. Nah, dengan adanya media Facebook dan mungkin IG ataupun Twitter, itu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelayanan ini? Apakah masyarakat sudah cukup mengetahui atau masih belum tahu jenis pelayanannya sehingga perlu dilaksanakan podcast ini? Baik Mbak Irni, seperti kita ketahui kalau yang namanya media sosial bentuk Facebook maupun IG itu kan kita menyampaikan informasi-informasi itu dalam bentuk tulisan-tulisan maupun pengumuman-pengumuman ya. Nah di sini kebiasaannya itu untuk membaca itu kayaknya males lah ya, bahkan kebiasaan yang males itu yang sulit kita ajak. Di sini kita berinisiatif bagaimana sih biar
komunikasi itu tetap jalan, kita tetap bisa menyampaikan, namun masyarakat tidak diharuskan untuk membaca gitu Mbak. Oh, jadi kita informasinya dengan mendengarkan. Iya, dan melalui mendengarkan. dialog interaktif lah Iya, begitu ya. seperti itu kira-kira. Baik, itu berapa apa ya namanya dalam hal penayangan gitu ya? Direncanakan berapa lama gitu? Maksudnya setiap hari atau apa? Baik, untuk rencana untuk sekarang ini kita kan selama ini sebetulnya sudah ada komunikasi sama Kominfo. Iya. Sama Kominfo itu kerjasama dengan Kominfo bahwa kita itu menjadi narasumber untuk tayangan mereka itu durasinya hanya diberi 2 kali dalam setahun. Nah di sini alangkah baiknya seandainya kita mempunyai sendiri kita mempunyai sendiri podcastnya itu, mengingat tadi bahwa narasumber yang kita miliki itu banyak gitu kan. Jadi kita berencana untuk sekarang ini ke depan 1 bulannya insya Allah 2 kali kita akan melakukan podcast dengan menjadwal narasumber yang ada sekarang. Gitu ya. Yes, ya. Baik. Nah, dalam hal perencanaannya gitu ya, sampai sejauh mana sih keberhasilannya gitu ya. Maksudnya kan kadang-kadang kita merencanakan nih 2 kali sebulan, tentunya ada mungkin trouble lah gitu ya. Ini sejauh mana yang Ibu harapkan dari perencanaan 2 kali sebulan tersebut? Oh, baik. Sebetulnya untuk perencanaan intensitas jadwal itu kita baru merencanakan kita sendiri. Namun ini kan kita baru jangka pendek ya Mbak. Implementasi jangka pendek yang sekarang ini. Namun kita sudah berusaha, kemarin kita sudah melakukan uji coba dan insya Allah kita akan menjadwalkan, dan jadwal itu untuk jangka panjang. Untuk jangka menengah dan jangka panjangnya itu akan dilakukan podcastnya itu 2 kali dalam sebulan. Namun seandainya ini kita ada momen-momen tertentu, misalnya hari-hari besar ya, hari perawat misalnya, atau hari ID kan, itu ada momen tersendiri, ataupun bisa jadi hari Kartini ataupun hari Ibu, itu kita bisa manfaatkan mengisi jeda dari 2 kali dalam sebulan itu, dan itu insya Allah kita usahakan bisa tercapai, mengingat di luar dari jadwal itu kan narasumbernya bisa kita ambil dari luar juga Mbak. Begitu Mbak. Begitu. Dalam hal tim gitu ya, artinya kan tentunya setiap pekerjaan memerlukan teamwork gitu Bu ya. Tim yang dilakukan ini atau yang melakukannya dari rumah sakit sendiri atau melibatkan juga mungkin tadi Bu bilang di Kominfo sebagai mungkin tandem lah ya, karena mungkin hal-hal yang terkait dengan IT dan segala macam itu tentunya ranahnya dari Kominfo gitu. Siap Mbak. Untuk tim yang telah kita laksanakan selama ini, yang pasti staf bina program selaku tim efektif dan tim teknis ya, yang saya libatkan bawahan saya sendiri untuk mendukung kegiatan ini. Kemudian selain tim dari staf bina program, saya juga mengajak Bapak Ibu Kabak Kabid yang untuk mendukung program ini, semoga program ini program ini tercapai lebih maksimal. Selain itu untuk ke luar, ke kerjasama di yang lain itu kita tetap meminta bantuan dari Kominfo dalam hal keterampilan staf humas itu dalam penayangan gitu kan. Nah ini ilmu-ilmu itu yang masih kita minta bimbingan dari Kominfo. Baik. Nah dalam hal narasumbernya sendiri ini memang tujuannya tadi kan untuk memperkenalkan pelayanan gitu ya. Tentunya narasumbernya lebih banyak dari yang rumah sakit. Ada nggak yang dari luar gitu? Maksudnya mungkin tidak hanya terkait dengan pelayanan, mungkin terkait tentang hidup sehat, perilaku hidup sehat, atau mungkin tentang pengendalian kejadian luar biasa dan sebagainya yang memang berpengaruh terhadap kesehatan. Baik Mbak. Untuk narasumber kita kan kalau rumah sakit itu kita mempunyai wilayah hanya di dalam rumah sakit ya Mbak ya, itu jadi kita apa layanan rumah sakit yang kita berikan kepada masyarakat. Betul. Dan ini untuk kita sampaikan batasan-batasannya itu bahwa
Untuk edukasi lainnya itu yang lebih bersifat komunikasi luar, itu kita punya ranahnya Dinas Kesehatan, jadi kita tidak boleh seperti itu. Namun kedepannya kita punya keinginan bahwa podcast ini alangkah baiknya kalau seandainya kita sudah maksimal dalam pembuatan podcast ini, kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang membutuhkan media untuk menyampaikan produk mereka. Jadi kita bisa juga dijadikan sebagai revenue center untuk rumah sakit itu sendiri, Mbak. Kira-kira seperti itu. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini, Mbak, silakan. Kami berharap yang pasti dari saya selaku inovator dan selaku peserta pelatihan kepemimpinan administrator ini bukan hanya sampai di sini selaku kewajiban tugas, namun berharap bahwa inovasi ini akan berkelanjutan ke depannya, dan yang pasti inovasi ini membutuhkan dukungan yang maksimal dari pimpinan rumah sakit itu sendiri, baik dukungan dalam bentuk teknik pelaksanaan maupun dukungan dalam bentuk anggaran. Dan ini alhamdulillah sudah disampaikan kepada pimpinan, dan beliau sangat mengapresiasi bahwa inovasi ini bisa dijalankan seperti itu. Baik. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Ibu dalam melaksanakan inovasi ini. Silakan, Bu. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Bupati Muara Enim, Bapak Usmawi Kapah, PHD, kemudian Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Bapak Liono Basuki, BSC, kemudian Bapak Sekda Kabupaten Muara Enim, Bapak Insinyur Julius, MSI, kepada Bapak Direktur RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain, Bapak Dr. Al-Furqon, spesialis mata, dan seluruh kepala perangkat daerah Kabupaten Muara Enim. Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Tarbiyah SPD MM, dan seluruh staf struktural dan fungsional, dan coach saya Ibu Insinyur Tri Yusnani MM, serta tim efektif aksi perubahan yang telah membantu saya dalam pelaksanaan kegiatan jangka pendek dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Nurhaniah, SHMSI, dengan inovasinya Obsasi Rabain. Mudah-mudahan kedepannya acara inovasi yang digagas oleh Ibu Nurhaniah ini akan memberikan hasil yang maksimal sehingga pelayanan kesehatan di Kabupaten Muara Enim dapat terlaksana dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa memberikan komen, like, and subscribe di YouTube podcast kami, One Day One Innovation. Kita juga masih punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami yang tayang setiap hari dan selalu dengan inovasi-inovasi yang terunggul. Sampai jumpa dan salam inovasi.